Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Saputra dengan nomor NIM 251710008 program studi Administrasi Publik. Dan saya menempuh pendidikan tinggi di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan azas-azas manajemen yang dimana merupakan sebuah rangkuman dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Eh, Tugasnya saya buat dalam bentuk PowerPoint yang dimana dalam PowerPoint ini saya hanya mengisi poin-poin pentingnya saja dan selebihnya akan saya jelaskan dari apa yang saya pahami dan saya pelajari. Baik, tanpa membuang waktu lama untuk perkenalkan diri, kita langsung masuk saja ke materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan. Manajemen dalam kehidupan sehari-hari, manajemen dalam organisasi, pentingnya manajemen dan tujuan pembahasan manajemen. Itu poinnya. Baik, sebelum masuk ke materi, saya hanya ingin memberitahu sebenarnya manajemen itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, setiap hari itu kita melakukan manajemen. Contohnya mengatur waktu istirahat, mengatur waktu bekerja, mengatur waktu kuliah. Itu sudah termasuk dalam kategori manajemen. Saya berikan contoh terdekatnya yaitu di diri saya sendiri. Kebetulan saya saat ini berkuliah dan saya mengambil kelas malam yang dimana dilakukan setiap hari, setiap minggunya. Setiap harinya itu kelas malam dimulainya pukul 7 atau pukul 19.00. Dan selain berkuliah, saya setiap hari bekerja yang dimana jam pekerjaan saya dimulai dari jam 6.30 pagi sampai jam 5.30 sore. Nah, pada waktu yang mepet itu dari 5.30 saya pulang lalu saya lanjutkan ke dalam perkuliahan di jam 7 malam. Itu tentunya membutuhkan perencanaan yang dimana kalau saya tidak merencanakannya dengan baik itu bakal menjadi aktivitas yang melelahkan atau bisa jadi timpang tindih dari kegiatan satu dan kegiatan lainnya. Contohnya, setiap pulang bekerja tentunya saya butuh yang namanya istirahat. Atau juga setelah istirahat bisa jadi saya mandi, dan itu emang setiap hari sih. Eh dari jam 5.30, 6.30 sampai jam 7. Berarti hanya ada waktu 1 jam setengah. Dalam waktu 1 jam setengah itu saya harus mengatur waktu ketika saya sampai rumah, ketika saya istirahat, ketika karena lelah bekerja dan saya bersih-bersih badan, lalu saya lanjutkan perkuliahan malam saya. Tentunya saya harus bisa merencanakan, mengorganisasikan, melakukan semua aktivitas itu dengan sebuah rencana. Kayak nggak bisa sih, capek nih kerja, biarin aja lah, jalan jalan gitu aja. Toh nanti sadar sendiri kok udah jam 7. Tiba-tiba sayanya istirahat abis pulang kerja nih kan, nggak lihat jam, nggak setel alarm. Tiba-tiba pas saya lihat HP lagi, wah udah jam 8 nih, terlambat nih perkuliahan nih, mana belum mandi. Nah, disitulah manajemen masuk sebagai fungsi. Fungsinya itu yang memudahkan dan menyimpulkan dan menata semuanya menjadi lebih rapi agar mencapai tujuan yang lebih baik. Oleh karena itu, tujuan saya menyampaikan materi ini agar kita sama-sama paham konsep dasar manajemennya bagaimana dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup untuk sampai pendahuluan, saya lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu ada yang namanya pengertian manajemen. Manajemen sebagai proses upaya mencapai tujuan efektif dan efisien melalui kerjasama. Poinnya ada di 4 itu. Manajemen itu dapat dikatakan atau diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut saya manajemen itu bukan hanya sekedar teori saja, tapi bagaimana kita mengatur semuanya agar bisa mencapai dengan cara yang cepat, tepat waktu, dan tidak boros tenaga. Uh, jadi sampai situ saja pengertian manajemen. Jadi manajemen itu
pada dasarnya fungsinya itu untuk memudahkan eh, kita dalam mencapai tujuan tertentu. Lalu selanjutnya ada yang namanya perkembangan generasi manajemen. Hmm, Perkembangan generasi manajemen ini ada manajemen klasik, manajemen perilaku, manajemen modern, dan manajemen kontemporer. Perkembangan manajemen ini menunjukkan bahwa cara manusia mengelola organisasi terus mengalami perubahan. Dari yang awalnya manajemen klasik sampai manajemen kontemporer itu ada bedanya. Pada awalnya itu manajemen tuh fokusnya hanya pada efisiensi kerja. Lalu lambat laun berkembang menjadi lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi semakin hari perkembangan generasi manajemen itu semakin baik. Dari yang awalnya klasik menjadi lebih modern dan kontemporer yang mengikuti perkembangan zaman dan perilaku manusia. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang saya tahu itu hanya ada 4, yaitu yang pertama ada planning atau yang namanya perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan, controlling, pengawasan. Dari fungsi-fungsi ini semuanya saling berkaitan. Karena untuk menjalankan suatu proses manajemen itu harus ada fungsi lainnya. Contohnya, kita melakukan manajemen. Yang namanya pertama tadi fungsinya perencanaan. Kita hanya cuma merencanakan saja. Tapi kita tidak menggerakkan atau tidak mengorganisasikannya. Ya jadinya jatuhnya hanya bicara saja, merencanakan kan. Karena untuk menjadi suatu proses manajemen itu membutuhkan fungsi-fungsi yang lain karena dari setiap fungsi ini semuanya saling berkaitan. Apa definisi fungsi-fungsi dari 4 fungsi ini akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Baik, yang pertama itu ada yang namanya perencanaan, plan. Di sini poinnya ada penentuan tujuan, penyusunan strategi, penentuan program kerja, pengambilan keputusan. Fungsi manajemen ini apa ya? Perencanaan ini langkah awal dalam manajemen. Ya namanya aja bahasanya perencanaan, tentu namanya merencanakan. Merencanakan tentu tidak lepas dari memikirkan, mengatur. Dari awal tuh pasti perencanaan itu selalu muncul di awal. Namanya merencanakan tentu kita eh tentunya sangat penting perencanaan ini karena perencanaan ini yang paling awal. Sebelum kita melakukan apa-apa itu kita harus merencanakan dulu. Contoh seperti saya tadi yang memberikan contoh kepada diri saya sendiri. Saya melakukan manajemen setiap hari yang dimana saya dari pagi itu udah merencanakan ketika saya pulang bekerja, saya harus punya waktu istirahat, harus punya waktu untuk mandi, lalu melanjutkan perkuliahan saya di malam hari. Jadi perencanaan itu sangat penting karena setiap manajemen yang paling pertama itu perencanaan. Nggak ada perencanaan harusnya nggak ada sih manajemen. Baik, selanjutnya ada pengorganisasian. Di sini poinnya saya isi pembagian tugas, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, dan koordinasi. Dari namanya aja sudah pengorganisasian. Organisasi, tentunya pengelompokan. Namanya pengorganisasian itu mengelompokkan. Jadi dalam suatu manajemen yang dalam berbentuk kelompok itu tuh harus ada yang namanya pembagian tugas. Contohnya kita taruh saja dalam sebuah kantor, yang melakukan pelayanan masyarakat. Di situ ada yang menjadi sebagai kasir, ada yang menjadi sebagai satpam, ada yang menjadi sebagai OB, ada juga yang menjadi sebagai pimpinan. Jadi semuanya itu ketika melayani masyarakat itu tahu fungsinya masing-masing, dan fungsinya adanya pengelompokan ini agar semuanya menjadi lebih mudah. Tugasnya itu tidak tumpang tindih. Kamu bagian ini dan kamu bagian itu. Jadi jelas nih pekerjaannya. Jadi lebih simpel gitu kan. Dengan adanya pembagian tugas itulah manajemennya menjadi lebih mudah dan mencapai tujuannya itu lebih bisa terlaksana dengan baik dengan adanya pengorganisasian atau yang disebut namanya pengelompokan. Pengorganisasian, pengelompokan, itu poin pentingnya. Dan setiap
eh dan setiap posisi dari kasir yang saya bilang, sapam, atau segala macam posisi dalam suatu pengelompokan itu ada yang namanya wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang itu harus bertanggung jawab dalam satu hal tertentu. Dan mereka semuanya tentu harus melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan baik. Baik, sampai situ saja pengorganisasian. Saya lanjutkan ke fungsi selanjutnya, yaitu ada yang namanya penggerakan. Apa sih penggerakan itu? Di sini saya isi poin pentingnya itu motivasi kerja, kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama. Penggerakan itu proses agar gimana caranya anggota dalam organisasi ini bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Lebih tepatnya gimana ya, bagaimana cara menggerakkan karyawannya ini agar lebih semangat, lebih termotivasi untuk bekerja, agar pekerjaannya lebih bagus hasilnya. Tentu harus ada namanya semangat. Nah, biasanya semangat ini itu diberikan atau bisa dilakukan oleh pimpinan, karena biasanya pimpinan itulah yang bisa mengambil posisi utama untuk menggerakkan bawah-bawahannya. Bisa dalam bentuk apa saja. Contohnya, kita berikan pujian kepada bawahan-bawahan kita. Atau bisa saja, besok kita naik gaji ya. Nah, itu kan bisa membuat karyawan atau bawahannya lebih bersemangat. Ya, seperti itulah penggerakan. Penggerakan itu bagaimana caranya agar satu kelompok ini anggotanya itu bisa termotivasi bekerja dan bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Dan pimpinan adalah orang paling bisa mengambil peran besar dalam penggerakan ini. Lalu saya lanjutkan di slide selanjutnya, ada yang namanya pengawasan. Pengawasan itu dilakukan agar pekerjaannya berjalan sesuai rencana. Karena di setiap pekerjaan itu ada yang namanya standarnya, tentu pengukuran kinerjanya dan juga evaluasi dan perbaikan. Menurut saya pengawasan itu biasanya sih dilakukan pimpinan ya. Pimpinan melakukan pengawasan kepada bawahannya. Kira-kira bawahannya ini kerjanya sesuai standar nggak? Contohnya dalam usaha kuliner, disuruh goreng epok-epok, dianya malah goreng donat. Kan itu nggak sesuai standarnya. Usahanya jual epok-epok, dianya malah goreng donat. Itu sebagai salah satu contoh saja. Pengukuran kinerja, tentunya pimpinan memiliki standar tertentu. Contohnya kalau karyawannya tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia ya bisa sih memecat atau bagaimana, karena setiap pekerjaan itu ada standarnya masing-masing. Jadi dia mengukur kinerjanya ini dia sudah mencapai targetnya yang saya berikan atau tidak. Tentunya dengan adanya pengawasan ada yang namanya evaluasi. Jika ada namanya kesalahan bisa diperbaiki. Jadi menurut saya pengawasan itu sebenarnya bukan mencari sebuah kesalahan, tapi untuk mengetahui kekurangannya di mana dan agar bisa melakukan pekerjaan atau perbaikan yang lebih baik. Baik, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Sudah habis di fungsi-fungsi tadi, ada lagi namanya prinsip-prinsip manajemen. Di sini saya isi poin pentingnya itu ada pembagian kerja, disiplin, tanggung jawab, kesatuan perintah, dan kepentingan bersama. Nah, cukup menarik saya bikin PowerPoint ya, dan agak lama juga sih bikinnya. Nah, prinsip-prinsip manajemen ini fungsinya sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka organisasi akan berjalan lebih tertib dan terarah. Jadi prinsipnya tuh kita harus bisa ada namanya pembagian kerja, ada namanya disiplin. Saya berikan gambar itu waktu, karena disiplin yang paling dasar itu adalah disiplin waktu. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting dalam hal apapun. Dalam manajemen tanggung jawab penting, dalam pekerjaan tanggung jawab penting. Setiap orang jika sudah diberi tanggung jawab, dia harus bisa bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada kesatuan perintah. Kesatuan perintah tentu ada namanya pimpinan. Harus ada yang memiliki komando di antara satu kelompok itu agar tidak simpang siur. Dan semuanya tentu untuk kepentingan bersama. Di sini saya buat gambar, demi kepentingan bersama tentu harus adanya kerjasama. Ya sesuai gambar lah, ngangkat angka panah bareng-bareng bekerja sama gitu ya kan. Baik, slide selanjutnya ada namanya unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu ada yang disebut namanya 6M. Yang pertama manusia, money, uang, material, machine, method, and market. Nah, unsur-unsur manajemen ini semuanya saling berhubungan. Namun menurut saya unsur manusia inilah yang
paling penting karena mengelola semua unsur lainnya seperti mengelola money, material, machine, method sampai ke market itu manusialah yang sebagai pelaku. Jadi unsur yang paling penting itu manusia karena menggerakkan unsur yang lainnya. Lalu selanjutnya ada teori-teori manajemen. Teori-teori manajemen ini ada teori klasik, teori perilaku, teori modern dan penerapannya sesuai kondisi. Teori manajemen berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Tidak ada teori yang paling sempurna di antara teori-teori ini. Semuanya bahkan sampai sekarang bisa digunakan sesuai situasi dan kondisi organisasi. Lalu selanjutnya ada yang namanya organisasi publik. Maaf saya ralat. Organisasi sektor publik. Di sini ada pengertian, tujuan pelayanan, ciri organisasi, contoh instansi pemerintah. Organisasi sektor publik itu tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, manajemen sektor publik itu harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contoh yang bisa saya ambil yaitu contoh instansi pemerintahnya sekolah dasar negeri, yang dimana merupakan organisasi yang dimana fokusnya itu untuk kepelayanan publik, atau juga bisa kita ambil contohnya itu rumah sakit umum daerah yang mengatasnamakan pemerintah tapi fokusnya itu lebih memberikan pelayanan, yang dimana itu udah ada banyak namanya pelayanan-pelayanan perobatan gratis karena ya emang fokusnya itu kepentingan umum dibanding mencari profit keuntungan pribadi, karena balik lagi karena ini sektor pemerintah. Itulah organisasi sektor publik. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan dalam organisasi. Nah, yang digambar ini yang merah pemimpin, yang putih-putih ini adalah bawahannya. Di sini poin pentingnya ada pengertian kepemimpinan, peran pemimpin, gaya kepemimpinan, dan pengaruh terhadap kinerja. Pemimpin itu memiliki peran yang paling penting dalam suatu organisasi. Menurut saya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memberikan contoh dan bisa mendengarkan masukan dari bawahannya. Itu udah termasuk dalam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik adalah bisa mendengarkan bawahannya, menerima masukan. Nah, jika kita bisa menjadi pemimpin yang seperti itu dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Ketika karyawan contohnya mendengarkan pimpinannya mau mendengarkan usulannya, tentu karyawannya akan lebih semangat kerjanya, akan lebih gimana bilangnya, akan lebih berkolaborasi dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Dan pada akhirnya fungsi-fungsi tadi dan semua proses tadi itu membantu untuk kita mencapai tujuan tertentu menjadi lebih mudah dan lebih simpel. Balik lagi, itu adalah manfaat dari manajemen, membuat semuanya menjadi simpel. Lalu selanjutnya ada namanya kesimpulan. Jadi kita sudah sampai di ujung acara saja nih ya. Nah, manajemen itu sangat penting. Setelah saya menjelaskan panjang lebar tadi dengan durasi 18 menit dengan bahasa saya yang mungkin acak-adul, mungkin kita bisa sama-sama paham bahwa apa itu manajemen, fungsi manajemen itu apa aja, apa itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari seluruh pembahasan tadi, saya simpulkan bahwa manajemen itu sangat penting dalam mencapai tujuan. Manajemen itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita nih harus tahu fungsinya manajemen apa, kenapa kita harus melakukan manajemen. Semuanya itu penting untuk memudahkan kita mencapai tujuan tertentu. Jadi menurut saya manajemen itu adalah pelajaran yang sangat berharga, yang dimana merupakan suatu hal yang muncul di kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita pahami. Karena dengan adanya kita paham, kita bisa menjadi lebih mengatur semuanya menjadi lebih simpel dan lebih baik dan membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Demikian rangkuman materi yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau kata-kata belibet, mohon dimaafkan karena ini ya merupakan pengalaman pertama juga saya mempresentasikan sebuah hal dalam bentuk video. Jadi mohon harap dimaklumi dan terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini dengan sabar dan cukup lama. Semoga saja dengan adanya saya mengerjakan tugas ini, saya bisa mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah azas-azas manajemen.
Dan semoga juga pembahasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua, dan alhamdulillahnya juga bermanfaat sudah untuk saya, karena saya menjadi lebih paham apa itu manajemen. Untuk bisa membuat ini saya sudah mempelajari materinya apa aja, poin-poin pentingnya apa aja. Saya pikir sekian dari saya. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.